Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudis Baksono, NIM 2017 101 103 11132. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan untuk membuat kantor hukum. Next. Latar belakang. Pada dasarnya, tidak ada larangan bagi kantor hukum atau kantor advokat di Indonesia untuk memilih bentuk badan usaha selain firma. Namun memang pada prakteknya, seperti dikatakan notaris terkemuka, kantor advokat di Indonesia cenderung menggunakan bentuk firma atau berdasarkan pasal 16 KUHD. Selain itu, tidak sedikit pula kantor advokat yang memilih untuk bentuk persekutuan perdata atau mascap atau berdasarkan pasal 16 KUH Perdata atau dia juga pasal 1 angka 4 Kemenhukam nomor M11HT 0402 tahun 2004. Mendirikan kantor hukum dilatar belakangi oleh tujuan, keinginan, dan cita-cita yang baik untuk memberi pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada. Mencermati dunia hukum yang baik terlepas dari perkembangan masyarakat, aspek bisnis yang kian dinamis dan semakin kompleks di masyarakat merupakan fenomena real yang membutuhkan pemahaman hukum secara komprehensif atau cepatnya perubahan yang terjadi. Dunia bisnis yang terus berkembang pada era kekinian tidak dapat dipisahkan dari instrumen hukum sebagai alat pendukung yang berjalan dinamis dan semakin kompleks. Next. Untuk nama kantor hukum dan lokasinya, rencananya dengan nama Yuris Law Firm yang berlokasi di Jalan Mertojoyo nomor H4 Malang. Next. Untuk visi dan misi. Visi. Kantor hukum Yuris Law Firm memiliki visi untuk menjadi salah satu penegak hukum yang berperan aktif menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misi, memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dengan cara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan membela kebenaran. Mengemban tugas dan pekerjaan yang dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab sebagai bentuk profesionalisme dalam menjalankan profesi. Pengembangan jaringan dengan kerjasama yang komparatif dan akomodatif dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi. Pengembangan ilmu hukum dan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan undang-undang dan isu-isu hukum teraktual. Kemudian ada filosofi kerja kami, itu kantor hukum Yuris Law Firm mengedepankan profesionalisme, pelayanan berbasis kompetensi, asas itikat baik, pelayanan berbasis transparansi, asas bermanfaat, pelayanan berbasis efektivitas dan efisiensi. Next. Untuk moto kantor hukum Yuris Law Firm adalah biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Next. Nah, di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi Yuris Law Firm ada direktur, manajemen litigasi. Direktur dibagi menjadi dua, ada manajer litigasi dan manajer non-litigasi. Kemudian manajer litigasi ada advokat, pengacara, dan penasihat hukum. Kemudian kalau manajer non-litigasi ada konsultan hukum dan penasihat hukum. Kemudian ada manajer marketing dan manajer keuangan. Kemudian terakhir ada supervisor administrasi dan hukum dan umum. Next. Nah, di sini ada job desk dari kantor hukum Yuris Law Firm. Pengacara biasa disebut advokat, merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan bisa berupa konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela maupun tindak hukum lainnya untuk kepentingan klien. Yang menjadi klien bisa orang, badan hukum, atau lembaga lainnya. Setelah pengacara menerima kuasa dari klien, maka timbullah kewenangan pada dirinya untuk menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Dalam sistem penegak hukum, pengacara yang punya kedudukan setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Meski begitu, peran dan fungsinya berbeda. Seorang pengacara juga melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan urusan hukum dan penanganannya. Pengacara bisa memberikan jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, pembuatan dokumen hukum lainnya seperti surat perjanjian dan surat wasiat, penyelesaian perselisihan dengan musyawarah, dan sebagainya. Dalam prakteknya, pengacara harus mengusulkan diri pada bidang tertentu. Oleh karena itu, pada firma atau kantor advokat yang fokus ke pekerjaan litigasi atau jasa hukum dan di dalam pengadilan, tapi ada juga yang mengerjakan pekerjaan korporasi dan non-litigasi jasa hukum di luar pengadilan. Next. Apa saja peran dan pekerjaan paralegal pada lingkup law office management? Di antaranya adalah ada dalam bidang sumber daya manusia atau HRD. Ya, di dalam situ ada melakukan perekrutan serta memberikan orientasi untuk karyawan baru, yang dimana termasuk dalam lingkup pekerjaan manajemen sumber daya manusia dalam law office. Kemudian yang kedua ada dalam bidang keuangan atau finance dan accounting. Kemudian di situ ada menyusun estimasi nilai proyek berkaitan penanganan perkara hukum klien sebagai acuan perhitungan beban kerja, work length, dan jam kerja atau time spent. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang elektronik, data processing atau pengelolaan data dan dokumen. Di situ memperhatikan penggunaan data baik dokumen dan informasi terkait pekerjaan yang berkaitan dengan klien untuk digunakan selayaknya sesuai kebutuhan. Kemudian kedua ada mengatur penyebaran dokumen agar tidak melakukan secara berlebihan atau efisiensi, mengatur pengadilan dokumen agar tidak hilang dan terhindar dari kerusakan. Next. Dalam bidang dan selanjutnya adalah dalam bidang organisasi atau pengaturan pembagian tugas dan pekerjaan. Dan di sini ada mengatur agenda kerja khususnya yang berkaitan dengan klien, pengaturan rapat, pengaturan agenda rapat, dan pengaturan berbagai pembagian tugas antara tim kerja dengan berkomunikasi sebagai partner ataupun senior lawyer. Kemudian ada dalam bidang marketing, melakukan riset terhadap topik-topik penting dan update atas informasi baru yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menyusun konten marketing dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab untuk mendirikan kantor hukum. Yang pertama ada memberikan konsultasi hukum pada klien. Yang kedua membela perkara yang jadi tanggung jawab sebagai kuasa yang telah diberikan klien, mewakili dan atau mendampingi klien dalam sidang pengadilan. Kemudian yang keempat adalah menegakkan keadilan. Yang kelima menyusun kontrak-kontrak dalam perjanjian. Yang keenam ada memberikan pelayanan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat yang tak mampu. Yang terakhir ada melakukan legal audit. Next. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.